Bismillahirrahmanirrahim. Dalam subbab ini akan kita bahas secara ringkas 4 istilah yang pertama. Jadi al-asyrat, al-amarat, al-ayah, dan la taqumus sa'ah, ini yang dibicarakan di subbab ini. Sedangkan definisi al-fitan dan al-malahim kami bahas dalam pasal tersendiri. Baik. 1. Definisi al-asyrat. Kata ini merupakan kata yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka dari itu, di sini akan kami mulai menjabarkan maksud dari kata ini. A. Tinjauan bahasa. Kata asyarat dengan di fathah huruf ra-nya, jadi asyarat, ra-nya pakai fathah, mempunyai arti tanda. Ya, jadi asyarat ini tanda. Sedangkan bentuk jamaknya adalah al-asyrat. Dengan demikian, jika diungkapkan kata al-ishtirat, bentuk derivasi dari asyarat, maka yang dimaksudkan adalah tanda-tanda yang lazim dijadikan manusia untuk menjelaskan sesuatu. Itu tinjauan bahasa. Adapun definisi dari al-asyrat, berdasarkan makna akar bahasanya, asyrat as-sa'ah maksudnya adalah tanda-tanda yang dapat diketahui bagi terjadinya hari kiamat. Menurut pendapat lain, arti yang dimaksudkan dengan istilah ini adalah tahapan-tahapan atau permulaan-permulaan yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Menurut pendapat ulama lain, kata ini digunakan untuk menunjukkan peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi sebelum peristiwa yang paling besar dan benar-benar terjadi sebagai tanda-tanda bagi dekatnya kedatangan hari kiamat. Dengan demikian, menurut makna yang terakhir ini, penggunaan istilah al-asyrat berarti peristiwa-peristiwa kecil yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Atau setidaknya, tanda-tanda ini menunjukkan bahwa hari kiamat masih agak jauh. Maka dari itu, Al-Quran menggunakan kata ini untuk menunjukkan tanda-tanda hari kiamat yang dimulai dengan terutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah kata yang menunjukkan bahwa hari kiamat masih agak jauh. Ya, jadi kata asyrat di dalam Al-Quran, seperti yang terakhir dijelaskan oleh Syekh Mubayyad, memang dia merupakan tanda bahwasanya hari kiamat akan datang. Tetapi tanda di sini, tanda yang tidak menunjukkan peristiwa-peristiwa yang sudah dekat sekali kiamat akan terjadi. Sebab kita tahu bahwa nuzulul Quran, turunnya ayat-ayat Al-Quran, itu pada masa hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan alamatus sa'ah, tanda sudah dekatnya kiamat yang paling pertama. Ya, jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini merupakan tanda kiamat yang paling pertama. Mengapa? Karena beliau adalah khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. La nabiyya ba'dah, nggak akan ada lagi nabi setelah beliau. Makanya kadang disebut juga nabi akhir zaman. Sebab semenjak beliau diutus, sudah kita memasuki era akhir zaman. Dan umat beliau, umat Muhammad, disebutnya umat akhir zaman. Karena setelah kita, nggak ada lagi umat manusia.
Kita ini penutup rangkaian umat manusia di muka bumi ini. Istilah kerennya, we are the last of mankind. Kita ini ujung perjalanan umat manusia. Nah, tapi karena Nabi Muhammad SAW merupakan tanda yang paling awal dari sekian tanda-tanda menjelang kiamat terjadi, maka ketika turun ayat-ayat Al-Quran menggunakan istilah asyrat, ya, itu menandakan bahwa peristiwa-peristiwa yang mewakili kata asyrat itu adalah peristiwa-peristiwa yang masih melingkupi hadirnya Nabi Muhammad SAW, yang berarti kiamatnya masih agak jauh, begitu. Jelas ya sampai sini? Itu asyrat. Sekarang yang kedua, definisi al-amarat. Kata al-amarat terdapat dalam beberapa redaksi hadis, di antaranya adalah hadis Jibril. Dalam redaksi tersebut, kata al-amarat sering digunakan, namun kadang juga menggunakan al-asyrat. Ya. Jadi kalau kita masih ingat hadis Jibril yang panjang itu, yang terkenal itu, Jibril kan bertanya, akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku tentang Islam. Nabi jawab rukun Islam yang 5. Akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab rukun iman yang 6. Akhbirni anil ihsan, beritakan kepadaku tentang al-ihsan. Nabi jelaskan definisi al-ihsan. Engkau ibadah seolah melihat Allah, kalaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Terus akhbirni anis sa'ah, beritakan kepadaku tentang kiamat. Nah, di sini Nabi menjawab, mal mas'ulu anha a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi artinya kalau urusan kiamat ini, baik Anda yang bertanya maupun saya yang ditanya, kita sama-sama nggak paham, nggak tahu. Ini sepenuhnya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dikejar terus sama malaikat Jibril dengan pertanyaan selanjutnya, wama amaratiha, apa amaratnya? Nah, ini di sini kata amarat ini. Nah, tinjauan bahasa kata al-amarah dengan di fathah huruf hamzahnya, ya, al-amarah, makna asalnya adalah tanda kecil terbuat dari batu yang dipergunakan orang-orang yang berdiam di gurun sebagai petunjuk arah, ya. Jadi kalau orang tinggalnya di daerah gurun, ya, mereka itu perlu memberikan tanda arah, ya, arah angin, ya. Karena kalau tidak, gurun itu kan semuanya sama aja kelihatannya. Kita ngelihat ke utara, ke timur, ke selatan, ke barat, ya yang ada gurun aja, gurun pasir. Maka perlu dikasih tanda. Nah, tanda ini disebut amarah, ya. Dengan demikian, kata al-amarah berarti tanda atau waktu yang sudah ditentukan. Itu secara lughawi, secara bahasa. Sedangkan definisi dari al-amarah dari akar bahasanya dapat diketahui bahwa kata al-amarah berarti penunjukan terhadap ciri sesuatu atau waktu yang telah ditentukan bagi sebuah peristiwa. Dalam penggunaan bahasa, kata tersebut ungkapkan untuk menunjukkan tanda-tanda kecil, bukan tanda-tanda besar. Salah satu alasannya adalah dengan digunakannya kata ini untuk menunjukkan sebuah tanda kecil yang terbuat dari batu yang digunakan oleh para pelintas gurun sebagai petunjuk arah, ya. Jadi kalau kita kembali ke hadis Jibril tadi, ketika Nabi ditanya wama amaratiha, apa tanda-tandanya, Nabi menyebutkan 2 tanda. Bila mana seorang budak wanita telah melahirkan majikannya, dan yang kedua, bila mana orang yang miskin, telanjang dada, tidak beralas kaki, penggembala domba atau kambing
berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Ya. Nah, jadi baik wanita, budak wanita melahirkan majikan maupun orang Arab berlomba membangun gedung-gedung tinggi, ini termasuk amarat, yang berarti kalaupun dia termasuk tanda kiamat, dia tidak mungkin masuk dalam kategori alamatul kubra, tanda-tanda besar. Dia pasti masuk alamatus sugro, tanda-tanda kecil. Karena kembali ke akar makna bahasanya, amarat itu tanda berupa batu kecil untuk menunjukkan arah bagi para pelintas gurun, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, definisi al-ayah, tinjauan bahasa. Kata al-ayat bermakna petunjuk atas kebenaran akan terjadinya sesuatu, atau bisa juga bermakna peristiwa ajaib yang bisa dijadikan ibrah. Definisi: barang siapa yang mencermati penggunaan Nabi Muhammad SAW terhadap kata ini, maka dia akan dapati bahwasanya beliau selalu menyertakannya dalam penjelasan tanda-tanda yang besar bagi terjadinya hari kiamat. Contohnya, 10 tanda yang pernah beliau sabdakan, seolah-olah penggunaan kata ini menunjuk pada perkara atau peristiwa besar sebelum terjadinya hari kiamat. Dengan demikian, kata al-ayah berbeda sekali maknanya dengan kata al-ashrat dan al-amarat dalam kandungan makna yang ditunjukkannya, sebagaimana yang dijelaskan maknanya dalam penggunaan bahasa. Dalam kata al-ayah terangkum 3 arti, yaitu pertanda, petunjuk, dan sesuatu yang menakjubkan, ya. Jadi dia bukan hanya tanda, dia bukan hanya petunjuk, tetapi yang paling menonjol dari makna al-ayah ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Makanya pantas kalau dia disematkan kepada tanda-tanda besar kiamat yang 10. Karena semua tanda-tanda besar kiamat yang 10 itu merupakan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal, itu peristiwa menakjubkan. Dajjal sendiri sosok yang menakjubkan. Dia bisa dengan satu perintah, hai langit turunkan hujan, turun hujan. Dengan catatan atas izin Allah Ta'ala. Dengan satu perintah dia tunjuk ke bumi, dia katakan tumbitul ard, bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, maka keluar tumbuh-tumbuhannya, tentunya dengan izin Allah. Ini menakjubkan. Atau contoh lain lagi, tanda besar yang 10 adalah nuzul Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam dari langit, diantar oleh 2 malaikat, satu di tangan kanannya memegang sayap malaikat itu, satu di tangan kirinya memegang sayap malaikat itu. Ini peristiwa menakjubkan, ya, seorang manusia turun dari langit, ya, ke muka bumi ini, padahal manusia ini diketahui pernah hidup di planet bumi ini ribuan tahun yang lalu, dan ketika dia turun nanti pada usia yang sama ketika dia diangkat ke langit dahulu kala, yaitu usia kahlan. Kahlan itu usia penghuni surga, kira-kira 33 tahun, yaitu usia kahlan. Jadi peristiwa menakjubkan. Nah, jadi al-ayah bedanya dengan asyrat, bedanya dengan amarat, dia punya satu pengertian tambahan selain pertanda, selain petunjuk, dia punya pengertian sesuatu yang menakjubkan. Maksudnya al-ayah diungkapkan untuk menunjukkan berbagai petunjuk yang pasti dan sangat kuat bagi terjadinya hari kiamat, yang maknanya jauh berbeda dengan 3 istilah sebelumnya, dan di dalamnya mengandung arti sebuah perkara yang menakjubkan yang tidak terangkum dalam kandungan 2 kata sebelumnya. Maka dari itu, penggunaan kata ini untuk menunjukkan perkara-perkara yang besar yang sama sekali tidak diperselisihkan tentang kejadiannya,
adapun mengenai sifat menakjubkan yang menjadi ciri peristiwa yang disertai penggunaan kata ini, hal ini terkandung pada sisi peristiwa tersebut yang sama sekali tidak diduga sebelumnya, ya. Contoh lain misalnya tulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat dia terbenam, dari barat. Jelas ketika hari itu tiba, hari di mana matahari akan terbit dari tempat terbenamnya, semua orang akan terkejut karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah peristiwa sekali jadi, ya. Bahkan di dalam riwayat hadis dikatakan ketika dia terbit dari barat, ya, dia hanya terbit kemudian sampai matahari di atas kepala manusia, dia kemudian terbenam lagi ke barat. Jadi nggak sampai ke timur, dia nggak sampai ke timur, terbenam lagi di barat. Keesokan harinya dia terbit dari timur seperti biasanya. Tetapi kemudian waktu duha keluarlah dabatul ard, hewan melata yang juga menakjubkan. Karena hewan melata ini dapat tugas dari Allah Ta'ala memberi tanda siapa orang yang beriman dan siapa orang yang kafir. Sehingga mereka-mereka yang diberi tanda orang beriman, wajahnya menjadi cemerlang. Sementara mereka-mereka yang diberi tanda orang kafir, wajahnya redup, wajahnya menjadi gelap, ya, tidak ada cahayanya. Sehingga ketika itu, sejak saat itu, manusia benar-benar yakin ini orang beriman, ini orang kafir, begitu. Sampai-sampai dalam hadis dikatakan nanti orang beriman ketika membeli seekor unta, kemudian orang beriman lainnya bertanya, di mana kamu beli unta ini? Dia jawab, saya beli dari orang kafir itu. Nah, begitu, ya. Tanpa keraguan dia berbicara demikian. Baik. Yang keempat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, hari kiamat tidak akan terjadi. Kadang ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dipahami sebagian orang bahwa hari kiamat akan terjadi secara langsung setelah tanda-tandanya terjadi di muka bumi. Pemahaman ini justru keliru dalam konteks kalimat tersebut. Sebab berbagai tanda hari kiamat telah banyak terjadi dalam beberapa abad silam, namun toh hari kiamat tidak kunjung datang, ya. Jadi kesalahpahaman banyak orang tentang ungkapan la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum bla 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 misalnya. Kebanyakan orang menyangka bla 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 ini sesuatu yang kalau sudah terjadi berarti kiamat sudah dekat sekali. Padahal tidak demikian. Karena ada peristiwa-peristiwa yang Nabi sebutkan yang diawali dengan la taqumus sa'ah yang sudah terjadi, yang ternyata kiamat juga masih belum datang, masih belum dekat. Begitu, ya. Contoh misalnya la taqumus sa'ah hatta Allahumma shalli ala Muhammad, ya, kita ambillah hadis tentang peperangan kaum muslimin dengan Yahudi. La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Sehingga Yahudi bersembunyi di balik pepohonan dan bebatuan. Lalu pepohonan dan bebatuan itu berbicara, hai muslim, hai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, datanglah kemari, bunuhlah dia, kecuali pohon gharqad, ya. Ini memang suatu peristiwa yang sampai sekarang belum terjadi. Tetapi kalaupun dia terjadi nanti, ya, masih ada beberapa rangkaian peristiwa lain yang akan terjadi sesudahnya. Tidak serta-merta kemudian kiamat itu sudah dekat. Ya, masih ada peristiwa-peristiwa lain. Masih ada peristiwa Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Masih ada peristiwa keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Masih ada peristiwa orang-orang beriman merasakan ketentraman, kedamaian yang luar biasa
Ya. Jadi seperti itu. Yang benar, maksud yang diinginkan dari sabda Rasulullah SAW dengan menggunakan ungkapan ini adalah penjelasan bahwa peristiwa tersebut pasti akan terjadi di kehidupan dunia. Artinya, kehancuran dunia tidak dapat digambarkan sebelum semua kabar yang diberitakan terlaksana. Inilah pemahaman yang benar mengenai ungkapan tersebut, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa orang. Baik, kita lanjut. Yang kelima, definisi al-alamat as-sughra dan al-alamat al-kubra. Al-alamat as-sughra artinya tanda-tanda kecil. Al-alamat al-kubra artinya tanda-tanda besar. Orang yang mencermati hadis-hadis al-alamat akan tahu bahwa penggunaan kedua terma ini tidak secara jelas dibedakan rinciannya. Apakah suatu pertanda merupakan pertanda sughra kecil, sedangkan tanda lainnya adalah pertanda kubra besar. Yang jelas, kata ini digunakan untuk menunjukkan semua pertanda yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis berkaitan erat dengan terjadinya hari kiamat atau kehancuran dunia, tanpa membedakan mana yang sughra dan mana yang kubra. Adapun asal-usul terma sughra dan kubra ini datang dari para ulama. Dapat dikatakan bahwa kedua terma ini bukanlah berasal dari Nabi Muhammad SAW, tetapi hanyalah buah pikir para ulama. Jadi perlu ditegaskan, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memberikan istilah alamatus sughra, alamatul kubra, nggak pernah. Ini rumusan dari para ulama dalam rangka membuat kita umat ini lebih dimudahkan. Tapi dari Nabi tidak ada. Nah, di sini muncul pertanyaan, dari manakah para ulama tersebut mengambil istilah ini, sebagaimana termaktub dalam banyak literatur yang membahas mengenai fitnah. Kami, Mubayyad, menduga terma ini lahir dari pengertian secara bahasa, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu apabila Nabi Muhammad SAW menggunakan kata al-ayah dalam penjabarannya terhadap tanda-tanda hari kiamat, maka yang dimaksudkan adalah tanda kubra, pertanda yang besar. Sedangkan apabila dalam ungkapannya Rasulullah SAW menggunakan istilah al-amarat atau al-alamat, maka yang dimaksudkan adalah tanda-tanda sughra kecil. Menurut dugaan kami, pembagian ini menemukan urgensinya dari hasil penelitian yang kemudian didapati bahwa Nabi SAW membedakan pemakaian kata dalam memberikan penjelasan terhadap tanda-tanda hari kiamat. Dalam hadis Rasul SAW dijelaskan bahwa 10 tanda tersebut masuk dalam kategori al-ayah, yang menunjukkan bahwa tanda-tanda ini berbeda jauh dari tanda-tanda lain. Ada kalanya hal itu disebabkan oleh betapa pentingnya tanda tersebut, karena tanda tersebut merupakan hal yang amat agung, atau dahsyat akibatnya dan sangat merata, atau bahkan karena tanda atau kejadian tersebut tidak dapat diterima akal dan melanggar batas-batas hukum alam. Ya. Satu lagi pertanyaan yang mengusik dua terma ini, apakah semua pertanda sughra harus terjadi terlebih dahulu sebelum pertanda kubra? Nah, ya, banyak juga orang mengambil kesimpulan sederhana tanpa dasar bahwa tanda-tanda kecil selalu mendahului tanda-tanda besar, ya. Padahal tidak selalu demikian. Bahwa tanda-tanda besar munculnya ketika peristiwa dahsyat kiamat sudah dekat sekali akan terjadi, itu benar. Tetapi itu bukan berarti
semua tanda-tanda kecil selalu mendahului tanda-tanda besar. Tidak begitu. Yang benar dalam permasalahan ini adalah tidak harus disyaratkan demikian. Orang yang memperhatikan berbagai tanda-tanda hari kiamat, maka dia akan dapati bahwa ada beberapa pertanda sugro terjadinya setelah pertanda kubro. Runtuhnya Ka'bah misalnya, ya, jadi runtuhnya Ka'bah itu dia terjadi ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Ya. Karena apa? Karena runtuhnya Ka'bah berarti selesai, nggak ada lagi yang namanya ibadah haji, ibadah umroh. Ya. Maka ini pertanda yang munculnya pastinya ketika kiamat sudah dekat sekali. Tapi dia bukan termasuk tanda besar, dia tanda kecil. Cuman dia muncul setelah tanda-tanda besar. Atau misalnya, ya, jadi sini runtuhnya Ka'bah misalnya, dia terjadi setelah munculnya Ya'juj wa Ma'juj, Dajjal, turunnya Isa alaihissalam ke dunia. Demikian juga tersebarnya perzinahan secara terang-terangan. Kan ada hadis yang sampai ke tingkat Nabi mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sebelum manusia berzina di jalan-jalan laksana keledai. Di hadis yang lain Nabi mengatakan sampai-sampai orang yang dianggap paling punya rasa malu akan mengatakan kepada pelaku perzinahan itu, "Bok, ya kalian tuh berzina di balik dinding inilah, di balik tembok ini," gitu. Nah, ini adalah sebuah keadaan, kejadian yang akan terjadi begitu kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Tapi dia tidak termasuk min alamatil kubra, tanda-tanda besar. Dia tanda kecil. Ya, yang jelas munculnya kejadiannya ketika tanda-tanda besar sudah bermunculan. Termasuk diangkatnya atau hilangnya Al-Quran. Kan ada hadis Nabi mengatakan pada suatu malam tertentu menjelang kiamat sudah dekat sekali akan terjadi, Allah Ta'ala mengangkat semua huruf-huruf yang ada dalam mushaf Al-Quran di seluruh permukaan bumi ini, sehingga keesokan paginya ketika orang Islam mau baca Al-Quran, ternyata semua mushaf sudah nggak ada ininya, udah nggak ada aksaranya, udah nggak ada tulisannya, kosong semuanya. Nah, ini bukan tanda besar, ini tanda kecil, tetapi munculnya ketika tanda-tanda besar sudah bermunculan. Ya, sesuai yang kami sebutkan di sini, kami katakan bahwa sebahagian tanda-tanda hari kiamat itu ada yang berbentuk sugro dan ada pula yang berbentuk kubro, dan tanda-tanda tersebut secara simultan berkaitan erat satu sama lain. Namun realitanya menyatakan bahwa pertanda sugro benar-benar telah terjadi sampai sekarang ini, kecuali beberapa pertanda sugro lainnya yang belum terjadi. Bisa kami katakan bahwa pertanda itu sebagai awalan bagi terjadinya pertanda kubro, atau bisa juga pertanda sugro tersebut mengiringinya, seperti keringnya sungai Yufrat dan akhir dari risalah Islam pada akhir zaman sebelum terjadi kehancuran dunia secara sempurna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.